Halo, kembali lagi bersama channel Republik Investor. Buat teman-teman semua yang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua berkaitan saham potensi di minggu ini. Khususnya di salah satu sektor yang pada minggu kemarin pergerakannya cukup signifikan, apalagi menjelang akhir pekan kemarin ya. Beberapa saham di sektor ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dan banyak diantaranya itu breakout. Nah, sektor ini adalah sektor trade and retail atau perdagangan eceran ya, retail ya. Nah, memang beberapa sahamnya itu mengalami penguatan yang lumayan signifikan dan di minggu ini berpotensi melanjutkan kenaikannya. Nah, bagaimana potensi sahamnya dan berapa target terdekat yang akan dicapai secara teknikal tentunya. Nanti jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan di like, komen, dan subscribe channel Republik Investor, dan apabila bermanfaat silakan teman-teman di-share ke semuanya. Oke, kita coba review dulu dari pergerakan IHSG secara teknikal. Pada perdagangan kemarin, memang pergerakannya tidak begitu signifikan ya untuk pergerakan IHSG di akhir pekan kemarin karena ditutup menguat hanya 0,11% dan ini pun juga di ending ya, dinaikinnya itu di ending beberapa saham yang ada kenaikan lumayan signifikan juga gitu. Nah, pada perdagangan Senin 19 April 2021, kita lihat secara teknikal dari IHSG sendiri masih berpeluang sebenarnya untuk mengalami kenaikan ya, karena sekarang tepat posisi closingnya itu di moving average 20 hari. MA20 ini di sekitar 6093. Nah, sebenarnya resisten terdekat dari IHSG itu ada di angka psikologis 6100. Next, kalau misalkan memang kuat pergerakannya bisa beralih atau mencapai di level 6200. Jadi harapannya sih memang di minggu besok kita udah bisa naik lagi untuk IHSG ya ke level 6200. Nah, ini titik aman yang pertama. Sebelum nanti selanjutnya akan masuk lagi ke area 6400 gitu. Nah, 6200 ini sebagai poin penting untuk menjaga kenaikan dari IHSG secara tren jangka panjangnya. Supportnya ini di MA5 di sekitar psikologis 6000 sampai 6010 untuk support dari IHSG. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana potensi saham-saham yang kemarin naik signifikan khususnya untuk di sektor retail, sektor trade and retail ya, perdagangan eceran. Nah, yang pertama, saham pilihan menurut saya, yang pertama itu adalah untuk saham LPPF. Nah, untuk saham pilihan pertama menurut saya ada di saham LPPF. Setelah memang kenaikan di akhir pekan kemarin cukup signifikan dengan kenaikan ditutup 4,97%, closing di angka 1585 ya. Nah, di hari Senin besok berpotensi melanjutkan kenaikannya dengan resisten terdekat di area 1615. Next, kalau misalkan tercapai, ini akan berpeluang melanjutkan ke level 1700 dengan support terdekat di angka 1470 untuk saham LPPF. Jadi yang pertama di sektor trade and retail kita bisa perhatikan saham LPPF atau Matahari Department Store yang bisa teman-teman coba manfaatkan peluangnya karena dari Jumat kemarin candle terakhir pun juga candlenya full body ya. Jadi ini sangat menunjukkan agresivitas buyer yang cukup kuat untuk saham LPPF. Jadi bisa dijadikan list yang pertama adalah saham LPPF. Yang kedua ada saham MAPI, Mitra Adi Perkasa ya. Nah, Mitra Adi Perkasa kemarin closing di angka 795 ya, 795 dan kalau kita lihat menggunakan indikator moving average sebetulnya sudah terjadi golden cross pada tanggal 9 April kemarin. Sudah confirm golden cross antara MA5 dengan MA20 dan ini potensinya sebenarnya akan coba mencapai resisten terdekat di angka 850. Jadi untuk saat ini support dari MAPI di angka 770 dengan resisten terdekat di angka 830 sampai dengan 850. Nah, sebetulnya memang kalau sudah mencapai 850 dengan volumenya cukup kuat, potensinya sangat besar dan berpotensi melanjutkan sampai ke level 950 atau resisten yang kedua. 950 ini cukup realistis tercapai asalkan 850 bisa tercapai dengan volume yang cukup kuat. Dan ini juga belum terlalu naik pada perdagangan Jumat kemarin baru closing sekitar 2,58%. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk saham MAPI mencapai titik resisten pertama di angka 850. Oke, yang selanjutnya ada saham
RALS atau Ramayana Lestari. Nah, Ramayana Lestari juga ini sudah ada kenaikan 3 hari secara berturut-turut, dengan hari terakhir pada perdagangan Jumat kemarin itu ditutup cukup meyakinkan dengan closing 9,87% ya. Dan ini sudah konfirmasi juga breakout dari level resisten terdekat di angka 830. Lalu selanjutnya berpotensi mencapai titik resisten yang kedua di angka 900 atau area psikologis dan resisten klasik dari saham Ramayana. Jadi support untuk saat ini untuk saham RALS itu di angka 810 dengan resisten terdekat di 900. Kalau kita lihat dari indikator RSI pun juga masih cukup mendukung ya, karena masih di angka 60% dan berpotensi masuk ke area 80%. Jadi kesempatan untuk naiknya pun juga masih terbuka lebar untuk saham Ramayana ya pada perdagangan Senin besok, dan didukung juga dengan volume yang signifikan pada perdagangan akhir pekan kemarin. Ramayana ini patut diperhatikan dan bisa kita manfaatkan untuk day trading ya, untuk di perdagangan awal pekan besok. Dan terakhir ada saham Era Jaya. Era Jaya pada perdagangan Jumat kemarin ditutup cukup signifikan juga seperti Ramayana ya, closing 9,4%. Dan sudah breakout dari level 575, ini cukup kuat, dan kita lihat juga indikator RSI masih uptrend ya, jadi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Saat ini target untuk Era Jaya terdekat di resisten 680 sampai dengan di level psikologis 700 dengan support terdekat di angka 600. Nah, ini sebagai panduan buat teman-teman semua agar nanti memperhatikan level support dan resistennya, karena tetap yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatur trading plan yang sudah kita buat dari awal, dan tentunya disiplin menjalankan trading plan yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk teknikal di sektor trade and retail, saham pilihannya itu ada 4. Yang pertama tadi LPPF, kemudian yang kedua MAPI, yang ketiga RALS, dan yang keempat adalah Era Jaya. Silakan sesuaikan lagi dengan trading plan masing-masing. Video ini menjadi tambahan informasi buat teman-teman semua dalam membuat sebuah rencana trading. Dan jangan lupa video ini bersifat disclaimer on, jadi tetap teman-teman harus menyesuaikan dengan trading plan yang sudah dibuat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel Republik Investor dan sampai jumpa di video berikutnya.